Halo Sobat Tojagis, sekarang kita sudah bersama dengan Kia Sonet Premier tahun 2020. Dan mobil ini merupakan salah satu mobil paling value for money dan fiturnya paling lengkap yang kalian bisa beli di bawah 300 juta rupiah. Bahkan menurut gua agak sedikit overkill fiturnya gitu ya. Tapi kita udah pernah mengulas mobil ini dengan lengkap di video sebelah sini. Kita udah dapat unit tesnya nih. Jadi kita penasaran dengan rasa berkendaranya. Apakah sesuai dengan harganya atau sepremium fitur yang ditawarkan? Tentunya kita penasaran, apakah mobil ini hanya menjual fitur aja atau semua sampai rasa berkendaranya itu terasa premium juga. Karena itu, yuk kita coba bawa jalan. So, tanpa buru-buru lagi, start your engine. Nah, Tojagis, kemarin kan review lengkapnya udah kelar. Sekarang waktunya pembuktian. Apakah rasa berkendaranya itu sepremium fiturnya atau justru sebaliknya? Yuk, kalau gitu kita test drive si Sonet. Nah, Tojagis, Kia Sonet. Sejak awal dulu pas momen launching, kita sebenarnya udah bikin fun impressionnya ya. Itu reviewnya lengkap banget. Kalian bisa nonton di sebelah sini kalau kalian pengen tahu details mengenai luar dan dalam dari mobil ini. Nah, di video ini, gue akan lebih fokus ke impresi berkendaranya. Karena dari awal, gue tuh udah penasaran banget dengan rasa berkendara dari si Kia Sonet ini. Oke, fiturnya kan bener groundbreaking banget untuk kelasnya gitu ya. Bener gak ada yang ngalahin. Di bawah 300 juta, ini fitur yang paling lengkap. Value for money itu keterlaluan gitu ya. Tapi apakah hanya sebatas fitur? Makanya sekarang gue akan ceritakan ke kalian mulai dari 3 hal positif mengenai impresi berkendaranya. Yang pertama-tama yang gue rasakan, yang gue paling suka dari mobilnya adalah ride quality-nya. Ride quality-nya benar-benar terasa seperti mobil Eropa. Iya, solid, mantep, ada feeling of head dan weight-nya gitu ya. Nice. Lewatin jeglukan apa segala macam tuh, semua tuh rasanya tuh blep 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 instead of kayak prak yang tipikal karakter mobil kecil gitu yang agak kosong gimana kita. Berkualitas gitu ya. Jadi kualitasnya tuh bagus mulai dari dalamnya segala macem. Bantingannya juga oke, dia cenderung stiff memang. Tapi stiffnya tuh stiff ala mobil Eropa yang benar-benar ngasih kita perasaan secure gitu ya. Jadi enak banget. Peredamannya, dampingnya, semuanya tuh juara lah. Luar biasa untuk kelas ini one of the best, if not the best gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai transmisinya. Oke, pas pertama kali gue dapat informasi kalau mobil ini berbeda speknya dengan India sana, gue agak terkejut lagi-lagi. Karena berarti mereka R&D-nya niat. Mesin dan transmisinya ini khusus untuk pasar Indonesia. Dia pakai mesin 1500 cc NA Smart Stream yang di-made ke transmisi CVT. Iya, nah pas denger CVT gue udah langsung kayak CVT lagi gitu kan. No, God, please, no, no. Karena gue sendiri juga nggak terlalu suka CVT gitu. Tapi pas dicobain, lagi-lagi gue cukup surprise. Karena ini merupakan salah satu CVT yang paling responsif yang pernah gue coba gitu. Rasanya tuh nggak terlalu kayak CVT. Rata-rata CVT kan tell me blow on lemot gitu kan. Kayak kalian injek baru naik gitu. Ini tuh bener responnya instan. Kemudian power bandnya juga jelas. Dan bahkan gue kasih coba mobil ini ke beberapa teman-teman gue. Menurut lo ini transmisinya apa gitu? 90% teman gue pasti jawab dual clutch. Ini dual clutch ya? Wow. Sebegitu responsif dan enaknya CVT ini gitu ya. Ditambah lagi dengan performa mesinnya menurut gue not bad juga untuk kelasnya. Jadi dia kayak gue bilang 1500 NA, tapi tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 115 PS. Jadi udah oke banget efisiensinya. Maksud gue kayak menurut gue pribadi,
mesin-mesin 1500 NA yang tenaganya di atas 110 horsepower itu tuh udah oke gitu ya, udah oke lah, cukup efisien mesinnya gitu. Dan ini sendiri makanya dia bisa melesat dari 0 sampai 100 dalam 10,7 detik. Ini lebih kencang dibanding mesin rivalnya yang turbo. Iya, jadi turbo bukan berarti lebih kencang all the time. Dan ini juga kita udah catat konsumsi BBM-nya, gue sih dapat rata-rata itu sekitar 1:12,5, which is ya cukup oke lah buat dalam kota SUV yang seperti ini gitu, nggak bikin kantong bolong. Yang ketiga adalah ambience interiornya dan fiturnya. Jadi gue belum pernah merasa sepuas ini dan secuan ini gitu. Gue keluarin duit nggak nyampe 300 juta, tapi fitur di dalam sini, kualitasnya juga itu melebihi itu gitu. Maksudnya kayak kalian udah dapat fitur-fitur yang sangat-sangat gila seperti Bose Audio, kemudian ada ventilated charging wireless pad, kemudian ada ventilated seat. Ventilated seat ini harus lebih banyak dipasang lagi di lebih banyak mobil gitu ya. Jadi ini Jakarta panas banget. Ventilated seat itu tuh benar-benar kepake banget buat bikin kalian terasa lebih PW pas naik mobil. Apalagi panas-panas siang-siang, pas baru masuk mobil, nyes, adem gitu. Dan juga remote start. Karena remote startnya juga itu kan keintegrasi ke AC-nya. Jadi kalian bisa set AC-nya berapa, misalnya pas kalian matiin malamnya, kalian set fan speed 3, terus derajatnya di 16 derajat gitu ya. Pas di kalian remote start pagi-pagi, itu akan nyalanya begitu lagi gitu. Jadi dia ada memory sistemnya. Cukup pinter. Bahkan fitur dari mobil ini itu mengalahkan saudaranya yang paling mahal, alias Hyundai Palisade. Palisade kan sekarang kan jadi mobil Korea termewah yang ada di Indonesia. Fitur Sonet ini di atasnya Palisade. Jadi lagi overkill gitu ya. Kalian sebagai buyer nggak mungkin merasa kayak aduh gue dicuanin nih sama ATPM nih. Biasa kan kadang-kadang kayak aduh ini ada sunat, ini ada sunat. Oke, sunat tetap ada. Contohnya kayak rear defogger kesunat, front defogger AC-nya kesunat gitu. Tapi sunatnya itu dibayar balik dengan fitur yang benar-benar membuat kalian merasa kayak wow, kayak really nice ya gitu. Di sini ada ambient light yang ngikutin lagu Party Time gitu, fun banget. Dan juga di atas sudah dapat sunroof top. Tapi tentunya nggak semua mobil sempurna, makanya sekarang kita lanjut membahas 3 hal negatif dari driving experience-nya. Yang pertama adalah soal setirnya. Jadi setir mobil ini oke, handlingnya sebenarnya nggak masalah karena dia cukup darty. Kalau kita belokin gitu ya, belokin dia terasa direct kok, nggak masalah. Tapi yang jadi menurut gua agak ngurangin faktor fun-nya adalah bobot setirnya. Jadi bobot setirnya mobil ini tuh menurut gua agak terlalu enteng. Mungkin di-tune lebih ke arah city driving kali ya. Karena ini tuh enteng banget sampai kalian bisa belokin pakai clinking. Dan ini kayak agak sedikit mengurangi faktor fun-nya karena setirnya tuh terasa agak hampa, agak kosong gitu. Kayaknya kalau dibikin lebih berat akan lebih fun lagi, akan lebih engaging gitu ya. Jadi setirnya ya lebih cocok untuk perkotaan dan mama ke pasar. Begitu. Yang kedua adalah mengenai bannya. Gue udah bilang peredaman mobil ini sudah baik, tapi sayang bannya tidak mendukung hal itu karena dia masih pakai ban yang Indian made, Apollo. No offense ke Apollo, mungkin di sana they're successful, nggak masalah. Tapi menurut gua, pertama, bannya itu road noise-nya tuh kerasa banget, jadi dia agak berisik gitu ya. Kemudian yang kedua, bantingan mobil ini udah stiff, tapi karena bannya tuh lebih keras lagi, jadi kalian merasa kayak fidgety gitu. Kalau kalian lewat jalan yang nggak rata tuh mobilnya tuh kayak fidget about gitu. Kalian merasa kayak lemak-lemak di perut tuh kayak agak bergoyang gitu-gitu ya. Jadi itu mungkin bannya bisa diganti dengan yang standar mobil Kia Korea. Karena contohnya misalnya kayak Kia Rio gitu, itu kan udah pakai Continental bawaannya, jadi itu impresif banget. Nah ini masih bisa diimprove bannya supaya menjadi lebih baik. Dan kemudian yang ketiga adalah mengenai ukuran dari mobil ini. Oke, dia kan compact banget, dia tuh kecil banget gini. Bayangin SUV tapi ukurannya di bawah HR-V. Kecil gitu ya, tapi di atas Ignis sih. Jadi kayak kecil. Secara space memang nggak masalah di sini, it's fine, nggak masalah sama sekali gitu ya. Tapi yang membuat ukuran itu membuat jadi masalah adalah gejala yang biasa dialami oleh mobil kecil, yaitu ketika high speed kalian akan otomatis mulai melayang, terus kemudian kalian di overtake oleh lori gitu misalnya, kalian akan merasa kayak kebuang gitu.
Karena lagi-lagi memang ukuran tuh nggak bohong gitu kan. Mau dibikin berat salah juga, karena kan mesinnya kecil, nggak bisa nanti malah jadi performanya menurun. Apalagi di Sonet ini dia lebih terasa dibanding hatchback konvensional kayak body roll dan side windnya gitu, karena dia kan tinggi, dia kan SUV gitu kan, otomatis dia lebih tinggi. Jadi itu lebih berasa dibanding hatchback konvensional atau city car konvensional gitu. Tapi menurut gua semua drawbacks tadi itu adalah sesuatu yang masih bisa banget dimaklumi. Ingat, ini starting price itu di 195 juta loh. Sampai hingga ini tipe yang paling atas di 289 juta. Jadi memang price bandnya itu jauh. Budget kalian berapa ada gitu ya. Dan kalau orang pun bilang ini misalnya lebih mahal dari rivalnya Magnite gitu kan. Ini ada juga varian namanya Smart yang bisa langsung head to head sama Magnite yang harganya sekitar 240 jutaan. Dan secara overall yang kalian dapat di mobil ini benar-benar membuat kalian sebagai purchaser, sebagai orang yang mengeluarkan uang, merasa kalau uang kalian tuh digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena seperti yang gue bilang, ride quality ala Eropanya berasa, modelnya juga catchy kok ya, walaupun emang agak awkward dari beberapa angle gitu ya, tapi still good enough gitu. Dan tentunya fiturnya itu yang gue bilang overkill. Ventilated seat, Bose audio, sunroof, remote start, ambient lighting, mood lamp. Dan cuannya itu nggak hanya soal fitur, tapi soal kualitas, build quality, ride quality, itu juga merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Jadi nggak salah lah kalau gue bilang Kia Sonet ini itu mobil terbaik yang kalian bisa beli baru di bawah 300 juta rupiah. Oke lah guys, driving impression udah kelar dan ternyata memang Sonet cukup mengejutkan. Gak hanya menjual fitur, ternyata rasa berkendaranya juga sepremium itu untuk kelasnya. Namun untuk review lengkap, detail eksterior, interior, serta hal annoying dan interesting, kita udah pernah bikin reviewnya di sebelah sini. Tonton ini dulu ya biar gak redundan. Sekarang kita lanjut ke 3 hal curious yang kalian tanyakan mengenai Kia Sonet. Selamat datang di 3 hal curious, tempat di mana kalian bisa bertanya mengenai mobil yang sedang kita review via Instagram komen. Dan 3 pertanyaan terpilih akan kita jawab di video reviewnya ya. Dan sekarang mengenai Sonet ini kita udah ada 3 pertanyaan terpilih. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini pertanyaannya dari Agan Antonius 87 underscore. Dan dia bertanya, minum bensin RON berapakah Kia Sonet? Check it out aja. Sebelum kita cek minimal RON-nya, memang mesin dari mobil ini itu hanya 1500 cc NA gitu ya. Namun tenaganya cukup gede. Jadi 115 PS. Jadi artinya kompresinya itu lumayan. Makanya untuk bensinnya di sini tertulis itu minimal RON 91 plus gitu ya. Jadi ya minimal pertama sih yang disarankan. Ini yang disarankan gitu ya. Namun memang ada beberapa pihak dari Kia pun ngomong ya memang masih bisa dan masih aman untuk minum RON 90 seperti Pertalite gitu, masih bisa. Namun ini hanya untuk sebagai standarisasi global gitu ya, supaya mesinnya lebih aman, pakainya lebih enak, nggak ada power loss juga. Dan tentunya ini juga bisa menjaga garansi yang sangat powerful itu. Jadi ya udahlah, kalau bisa beli Sonet harusnya bisa isi Pertamax dong. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari user bernama puisi.lisan. Dan dia bertanya, berapa biaya jika ingin merubah Kia Sonet menjadi black top? Nah, emang di Indonesia itu salah satu yang agak disayangkan menurut gua adalah Sonet tidak ditawarkan dengan varian two-tone ya. Padahal di India sana ada dan udah ada garisnya. Kalian bisa lihat di sini nih. Itu untuk penanda batas two-tone-nya gitu ya. Jadi berapa? Kebetulan gue sekarang udah bawa mobilnya ke Spectre Vinyl Works dan kita pengen ngobrol dengan pihak Spectre untuk tanya berapa sih kalau pengen ngelapis atap ini pakai stiker supaya menjadi dual tone. Let's go. Nah, Agan Puisi, ini sekarang mobil udah gue bawa ke Spectre Vinyl Works yang kerjanya tuh ngelapisin mobil dengan stiker-stiker yang gokil dan keren banget. Dan di sini gue udah bareng dengan Bro Denny selaku representatif dari Spectre. Halo bro. Halo. Apa kabar? Baik. Jadi ada yang nanya nih Auto Junkies di video. Oke. Nah ini kan kita udah bawa Kia Sonet nih. Ini Kia Sonet. Dan di India sana Kia Sonet itu ada varian yang two tone. Oh. Oke. Tapi masuk ke Indonesia dia nggak ada varian two tone sayangnya. Sayang banget ya. Bisa dong pakai stiker kita akalin. Pasti bisa. Jadi dari pilar sini dia tarik sampai atas sini. Sampai ke bagian belakang sini ada garis nih. Iya, jadi sampai sini nih. Ini kan udah ada garis pilar, kemudian roofnya atas, shark fin-nya, sama pilar sebelah sana. Oke. Nah, kira-kira kalau seperti ini
misalnya dilapis hitam glossy gitu ya. Mm-mm. Itu bahannya apa yang oke, harganya berapa, dan pengerjaan di mana? Nah, kebetulan kalau untuk bahan sih aku rekomendasiin untuk Oracle ya. Oke, Oracle. Jadi Oracle itu memang sudah banyak orang yang pakai, udah menjadi standar industri juga, dengan iya. kualitasnya bagus juga, harganya pun affordable banget. Berapa bro maharnya? Itu kurang lebih kita 900-an. 900. 900-an nanti tinggal misalkan mau pasang atau apa tinggal appointment by kita aja. Nanti Oke. untuk panel-panelnya semuanya dapat sampai ke ujung-ujungnya. Jadi nggak usah takut, pasti rapet sih. Oke, terus Pasti misalnya dapat. kayak contohnya part-part kayak ini nih, ini kan roof rail nih. Ini kan bisa dilepas nih ya. Betul. Jadi kalau dipasang dilepas ya ini kayak gini Betul. ya. Jadi semua untuk pemasangannya agar rapi, ini kita angkat dulu, kita copot, baru nanti kita lapisin, kita Oke. rem, gitu. Pengerjaan kurang lebih berapa lama bro untuk ini? Mungkin sekitaran 4 jam atau 5 jam lah ya. 4 jam mungkin atau lah. 5 jam. Oke lah, oke banget lah. 4 jam 5 jam masih Hmm. bisa tinggal makan bentar, balik udah Betul, kelar. betul. Oke, yang terakhir untuk Spectral Vinyl Works sendiri, itu lokasinya di mana bro kalau orang pengen datang untuk pasang? Nah, untuk workshop kita sekarang ada di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, nomor 109. Oh, di Fatmawati. Di Rumah Sakit Fatmawati, heeh. Siap, terima kasih banyak Bro Denny atas informasinya. Sama-sama. Jadi kurang lebih yang disimpulkan adalah untuk pakai bahan Oracle itu recommended, dia harganya kurang lebih 900.000. Udah pemasangan full dari mulai pilar sampai roof, sampai shark fin, sampai pilar sebelah sana, dan pemasangan pun semua ini dilepas, shark fin dilepas, ini dilepas supaya pemasangannya maksimal. Pengerjaan kurang lebih 4 jam dan lokasinya ada di Fatmawati. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita ketemu di lokasi, Bro. Terima Siap, kasih pasti. banyak. Dan pencarian ketiga dan yang terakhir datang dari user Instagram bernama Bayu Asmoro 09. Dan dia bertanya, ini pertanyaannya lumayan vital nih ya. Untuk after sale service itu gak gimana-gimana bang? Nah, mengenai Kia, after sale service kan salah satu hal yang mereka perlu perjuangkan gitu ya. Kayak apa sih? Check this out. Untungnya komitmen Kia itu nggak main-main semenjak mereka dipegang oleh Indomobil gitu. Karena kita tarik balik waktu ke Januari 2020. Itu pertama kali pas mereka baru transisi dan baru saja meluncurkan mobil baru yaitu Kia Seltos, kakaknya si Sonet ini ya. Waktu itu mereka bertekad untuk mengekspansi jaringan after sales mereka hingga mencapai 38 titik di akhir tahun 2020. Dan ternyata pas kalian cek sekarang di websitenya official ya gitu ya, mereka deliver, mereka nggak omdo doang, beneran selama 2020 walaupun lagi COVID, lagi dealer pada tutup justru gitu kan, semua pada bangkrut, Kia malah mengekspansi jaringan after sales mereka mencapai 38 titik di seluruh Indonesia. Dan katanya tahun 2021 ini mereka akan lebih ekspansi lagi, up to 15 dealer di tahun 2021. Jadi by the end of 2021, total jaringan after sales untuk si Kia Indonesia ini, Kereta Indo Arta, seluruh Indonesia itu mencapai 50-an titik gitu ya. Yang menurut gue itu di kota-kota besar itu udah cukup banget gitu. Pastinya ada dealer atau jaringan after sales yang bisa kalian santronin. Apalagi waranti dari mobil ini itu pastinya bikin kalian aman dan tenang banget pakai Sonet. 7 tahun loh. 7 tahun ini atau 200.000 kilometer. Ini waranti yang bisa dibilang unbeatable gitu ya. Sebelum ini, waranti yang paling tinggi itu kan dipegang oleh DFSK gitu. Kia sebagai brand yang udah lebih established, berani mengasih waranti yang seperti ini, Indonesia's best, pastinya kalian juga tenang. Karena kalau ada apa-apa, itu di cover oleh waranti ini. Dan gua sendiri dulu sebagai pengguna Sportage, warantinya Kia itu bukan kecap ya, bukan cuman buat jualan doang gitu. Literally kalau kalian klaim misalnya kayak, oh kaki-kakinya bunyi, bisa. Lampunya ngembun, bisa. Klaimnya itu nggak sulit dan semuanya itu dilakukan secara profesional. Jadi after sales-nya ke depannya harusnya bisa lebih oke. Yaks. Oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Kia Sonet Premier tahun 2020. Dan mobil ini itu benar-benar mengejutkan kita ya. Dari luar pas dia masuk Indonesia, gue hanya berharap kayak, oh iya, it's an entry level SUV dari Kia gitu ya. Seenak apa sih? Dan pas launching, oke, fiturnya luar biasa. Dia menjadi mobil dengan fitur paling lengkap yang kalian bisa beli di bawah 300 juta rupiah. Dan ternyata pas kita coba berkendara, feelingnya juga
sangat premium ya, benar-benar terasa seperti mobil Eropa. Fit and finishnya bagus, build quality-nya bagus, dampeningnya juga impresif, dan mesinnya dia juga oke banget. Ya oke, 1500, tapi transmisi CVT-nya itu kita sangat suka karena karakternya itu nggak kayak CVT gitu. Karakternya lebih mirip kayak dual clutch malahnya. Jadi sangat responsif sehingga benar-benar menguntungkan kita dari segi fitur maupun rasa berkendara. Dengan itu kita bisa nobatkan mobil ini menjadi best value car yang kalian bisa beli di bawah 300 juta rupiah. Oke, bicara soal harga, ini yang tipe Premier, tipe paling atas itu ada di 289 juta rupiah. Dan dia pun ada sampai tipe paling bawahnya itu 195 juta rupiah. Jadi memang jauh, tergantung budget kalian, kalian bisa pilih trim level yang sesuai gitu ya. Tapi secara overall kita sangat impressed dan kita berharap manufaktur lain bisa belajar dari Kia Sonet ini ya. Kalau mobil yang harganya cukup terjangkau, itu nggak harus sunat. Kalian beli mobil ini, itu terasa seperti mobil yang full spec gitu ya, nggak terasa seperti dibohongin. Sure, it's not really a driver's car, tapi kalau kalian mencari mobil yang untuk commute, untuk sehari-hari dalam kota, urban gitu ya, ini merupakan penawaran yang sangat-sangat amat menggiurkan sekali. Jadi kalian harus coba test drive dulu sebelum kalian ngejudge mobil ini. Apalagi Kia dengan mobil ini itu menawarkan garansi yang unbeatable. Dengan kualitas yang seperti ini, menawarkan garansi 7 tahun. Jadi kalau kalian misalnya anak kalian masuk SD, terus lulus SD, garansinya masih ada gitu ya. Jadi cukup luar biasa. Dan tentunya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Pak Aryo dari Kia Indonesia alias Kereta Indo Arta yang telah minjemin kita Kia Sonet ini untuk kita review di Laknat Soto Jangki. Katanya nanti bakal membawa Sorento ke sini gitu ya. So, kita tunggu aja, coming soon. But for now, thank you banget ke Pak Aryo, thank you banget Kia Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_Rajin sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan review kita, fakta menarik otomotif, dan bisa ikut juga partisipasi di 3 hal curious tiap kali kita fun review sebuah mobil seperti yang ini gitu. Dan juga kita juga pengen kasih special thank you ke Om James yang udah memberikan kita plat nomor baru. Iya, ini debut kita menggunakan plat nomor akrilik seperti ini. Ini terima kasih banyak Om James. Ulasan lug mods atas Honda Freed Super Gaul dan Super OM punyanya Om James gitu ya. Thank you banget Om James. Kayaknya doi kasihan ngelihat kita waktu itu karena pas nge-review Freednya plat kita tuh udah agak abal banget gitu. So, thank you so much. Ini perdana pakai plat baru ini. Really appreciate it. Oke, kalau gitu sekian aja untuk si Kia Sonet yang menurut kita the power to surprise ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.